I gave you my heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leliana Dewi Oktavia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok pertama yang berjudul Perkembangan Konsep Teknologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yakni perkembangan pengertian teknologi pendidikan. Jika kita mendengar kata teknologi, pemahaman kita pasti mengarah pada penciptaan barang ataupun alat dari manusia. Namun sebenarnya kata teknologi itu merupakan suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dunia. Teknologi juga dapat diartikan sebagai penggunaan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan cara untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada pengertian teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Ada juga definisi menurut AEC atau Association of Education, Communication, and Technology. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber dayanya. Istilah teknologi pendidikan sering juga dikaitkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Bila teori belajar dan pembelajaran mencakup proses dan sistem dalam belajar dan pembelajaran, namun teknologi pendidikan mencakup sistem lain yang digunakan dalam proses pengembangan kemampuan manusia. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci. Yang pertama, studi atau pendidikan. Itu merupakan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam praktek teknologi pendidikan untuk konstruksi dan perbaikan pengetahuan melalui penelitian dan refleksi praktek pembelajaran. Yang kedua, itu ada ethical practice atau etika praktek yang mengacu pada standar etika praktis sebagaimana yang didefinisikan oleh Komite Etika AEC tentang apa saja yang harus dilakukan oleh praktisi teknologi pendidikan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, facilitating atau fasilitasi, yakni adanya pergeseran paradigma pembelajaran yang memberikan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada peserta didik sehingga peran teknologi pendidikan berubah menjadi fasilitator. Yang selanjutnya ini yang nomor 4 ya, bukan nomor 5. Yang di PPT itu sepertinya ada kekeliruan sedikit. Yang learning itu nomor 4. Yang keempat, learning itu yaitu learning atau pembelajaran, yakni selain berkenaan dengan ingatan juga berkenaan dengan pemahaman. Nah, di sini tugas pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan pada berbagai taksonomi. Lebih lengkapnya ada di makalah. Terus yang selanjutnya, teknologi pendidikan juga dapat didefinisikan dalam berbagai macam formulasi seperti berikut ini. Yang pertama, teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terintegrasi, yakni meliputi manusia, alat, sistem, termasuk diantaranya gagasan, prosedur, dan organisasi. Yang kedua, teknologi pendidikan memakai pendekatan yang sistematis dalam rangka menganalisa dan memecahkan persoalan proses belajar. Yang ketiga, teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang bersangkutan dengan pengembangan secara sistematis dari berbagai sumber belajar, termasuk di dalamnya pengelolaan dan penggunaan sumber tersebut. Dan yang keempat, teknologi pendidikan merupakan suatu bidang profesi yang terbentuk dengan adanya usaha terorganisasi dalam mengembangkan teori, melaksanakan penelitian, dan aplikasi praktis perluasan serta peningkatan sumber belajar.
Dan yang terakhir, teknologi pendidikan beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang dan berintegrasi dalam berbagai kegiatan pendidikan. Nah, yang selanjutnya materi yang kedua, perkembangan konsep teknologi pendidikan dari periode klasik sampai modern. Nah, yang ini akan disampaikan oleh Saudari Amidana Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amidana Hikmah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Leliana. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan perkembangan konsep teknologi pendidikan dari periode klasik sampai modern. Teknologi pendidikan secara umum telah melewati 5 tahap. Tahap pertama dari teknologi pendidikan digabungkan dengan penggunaan alat bantu seperti grafik, peta, simbol, atau model spesimen. Konsep terbaru dari teknologi pendidikan dipengaruhi oleh konsep rekayasa sistem atau pendekatan sistem yang berfokus pada laboratorium bahasa, mengajar mesin, program instruksi, teknologi multimedia, dan penggunaan komputer dalam instruksi. Pada zaman klasik atau zaman periode Neolitikum, zaman batu, teknologi untuk praktek pertanian, alat-alat bantu dipoles dibuat oleh batu keras, sebagian besar dengan menggali terowongan bawah tanah yang dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam teknologi pertambangan. Orang menggunakannya untuk membersihkan hutan dan membentuk pertanian tanaman pangan. Meskipun budaya zaman batu tidak meninggalkan catatan tertulis, namun bukti-bukti arkeologi membuktikan pergeseran mereka dari kehidupan nomaden ke pemukiman pertanian. Alat-alat kuno itu dilestarikan di berbagai museum, seperti di Prancis. Selanjutnya adalah teknologi pendidikan selama masa pertengahan dan modern. Kertas dan proses bubur pembuatan kertas yang dikembangkan di Cina selama awal abad kedua Masehi dibawa ke Timur Tengah dan menyebar ke Mediterania dengan penaklukan Muslim. Bukti mendukung bahwa pabrik kertas juga didirikan di Sisilia pada abad ke-12. Jadi setelah masa-masa zaman batu kuno itu, teknologi pendidikan sekarang sudah mulai lebih maju ke tahap modern pertengahan, yaitu mulai munculnya bubur kertas dan dikembangkan oleh Cina. Penemuan roda berputar meningkatkan produktivitas proses pembuatan benang untuk sebagian besar dan roda berputar dengan meningkatnya pasaran kain. Jadi adanya teknologi itu untuk mendidik masyarakatnya bisa meningkatkan pasokan kain. Jadi kayak untuk buat kain itu mereka menciptakan benda atau alat itu tadi. Karena itu menyebabkan produksi kertas lebih murah, yang merupakan faktor utama dalam pengembangan teknologi cetak. Jadi setelah kertas itu lebih murah karena munculnya teknologi cetak itu tadi. Selanjutnya perkembangan konsep teknologi pendidikan tersebut diawali dengan adanya alat peraga yang digunakan oleh tiap-tiap guru. Ini sudah memasuki fase modern. Secara individual, dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru sudah mulai menggunakan teknologi pendidikan. Para guru diharapkan menggunakan media yang tersedia sebagai bagian dari integral dan program dalam belajar mengajar. Perkembangan kemudian masih terbatas dalam lingkup pendidikan sekolah. Namun teknologi pendidikan tidak hanya berupa media, tapi juga berbagai strategi yang diperlukan agar siswa belajar aktif. Beberapa bentuk sistem perkembangan pembelajaran yang dikembangkan di Indonesia diantaranya yaitu berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh
atau distance learning ke seluruh pelosok di Indonesia. Jadi seperti kita saat ini ya, e-learning itu termasuk dari kemajuan teknologi dalam pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Anam Susilo. Perkenalkan, nama saya Anam Susilo. Saya akan menjelaskan PowerPoint serta tugas saya dan kelompok saya, yaitu tentang perbedaan konsep teknologi pendidikan di setiap periodenya. Sebagai lanjutan dari presentasi Mbak Leli dan Mbak Nana, yaitu perbedaan konsep teknologi pendidikan di setiap periodenya. Periode 1932 sampai 1959. Pada periode ini gagasan Settler mengenai teknologi instruksional menjadi sorotan. Settler mengemukakan bahwa teknologi instruksional memiliki dua landasan, yaitu filosofis dan teoritis yang sangat berbeda, yaitu physical science dan behavior science. Konsep ini memandang berbagai media sebagai pembantu untuk mengajar dan berkecenderungan untuk lebih memperhatikan alat dan prosedur daripada memperhatikan perbedaan individual dan materi pelajaran. Selanjutnya adalah periode 1960 sampai 1969. Pada periode ini beberapa kejadian menyebabkan adanya penggeseran teoritis secara besar-besaran mengenai teknologi instruksional. Pada akhir 1950 dan awal 1960-an, terutama dalam peristiwa meluncurnya Sputnik pada tahun 1957 yang berhasil mencengangkan dunia. Akibatnya sekolah-sekolah terutama di Amerika dikritik karena dianggap gagal mengajarkan sains dan matematika dalam kapasitas yang cukup. Serta periode 1970 sampai 1983. Pendekatan kognitif ini berimplikasi pada belajar dan pengajaran, serta yang secara ilmiah akan lebih produktif bila dipelajari sebagai suatu yang bersifat internal, yakni suatu proses kognitif sebagai perantara daripada sebagai produk langsung dari lingkungan, orang atau faktor eksternal lainnya. Periode 1983 sampai mutakhir. Pertentangan landasan teoritik teknologi instruksional menyebabkan kekacauan pada periode ini. Perbedaan pendapat pada perintis audiovisual seperti Salomon yang menganggap audiovisual itu sebagai agen informasi dan bukan sebagai stimulus yang secara langsung untuk direspon tertentu, menimbulkan pro dan kontra. Sekian dari saya, cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.